pada saat mau keluar buah itu, bungkus dia supaya Hai, kembali lagi bersama saya Wika. Ibu, Bapak petani yang terhormat, pada video kali ini saya akan membahas tentang pisang. Pisang. Ya. Pisang itu nama latinnya adalah Musa sp. Ya, Musa. Nah, jadi sangat gampang diingat. Jadi nama latinnya itu Musa. Itu nama latin dari pisang, bukan nama manusia ya, tapi nama latin dari pisang, Musa. Khusus untuk pisang ini sebagai pengantar, sebagai pendahuluan, bahwa buah pisang ini ya itu banyak mengandung vitamin C dan tentunya antioksidan untuk tubuh kita. Dan di mana pisang ini selalu menjadi buah wajib ketika ada acara-acara pesta. Yang akan saya bahas itu khususnya adalah OPT pada tanaman pisang. OPT yang saya maksud di sini yaitu hama dan penyakit pada tanaman pisang dan tentunya cara pengendaliannya. Ibu bapak petani yang terhormat, di tahun 2023 datanya itu menunjukkan bahwa Provinsi Lampung itu adalah penghasil buah pisang terbesar di Indonesia, ibu bapak petani yang terhormat. Di mana di tahun itu, di tahun 2023 itu tadi, sebanyak 1,32 juta ton buah pisang itu dihasilkan di Provinsi Lampung saja. Itu di tahun 2023 saja. Sebanyak 1,32 juta ton. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kita harus berikan appreciate yang luar biasa untuk Provinsi Lampung. Mungkin Provinsi Lampung akan menjadi ikon untuk buah pisang di Indonesia ini. Langsung kita bahas OPT utama pohon pisang atau tanaman pisang. Sorry, bukan pohonnya saja ya, tapi tanaman pisang secara keseluruhan. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Nah, langsung saja untuk hama, yang pertama itu OPT-nya itu adalah tentunya adalah ulat penggulung daun. Ini kenapa? Sering saya katakan bahwa daun itu harus kita jaga karena di daun itu terjadi yang namanya proses fotosintesis, proses pembuatan makanan oleh tanaman pisang itu sendiri. Jadi harus kita jaga. Jangan sampai daun, terutama klorofilnya itu terganggu. Ulat penggulung daun yang akan menyerang itu harus dikendalikan, ibu bapak petani yang terhormat. Langkah-langkah preemptifnya, langsung saya sebut cara mengendalikan ulat penggulung daun di tanaman pisang. Langkah-langkah preemptif yang harus dilakukan, yang pertama itu adalah hygiene sanitasi. Lingkungan tempat budidaya pisangnya itu harus bersih dari gulma-gulma yang memang menjadi sarang dari ulat penggulung daun tadi. Itu harus bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ibu bapak petani yang terhormat harus segera dilakukan langkah-langkah preemptif, yaitu pengaplikasian Agensia Hayati. Agensia Hayati yang saya maksud untuk larva di sini atau untuk ulat itu tentunya adalah Metarhizium. Jadi cari Agensia Hayati yang memang mengandung Metarhizium, ibu bapak petani yang terhormat. Setelah kita melakukan itu, sehingga kita bisa menekan atau meminimalisir serangan pada saat pisang ini sedang besar-besarnya lah kita bilang ya, sedang besar-besarnya. Jadi dari awal kita sudah melakukan yang namanya aplikasi itu tadi. Sekarang OPT yang kedua, ibu bapak petani yang terhormat, yang nggak kalah penting itu adalah OPT penggerek tanaman pisang. Nah, penggerek ini dibagi dua. Ada yang namanya penggerek batang pisang dan ada yang namanya penggerek bonggol pisang. Ya, bonggol itu di bawah. Jadi cara kerjanya ya sama-sama membuat lubang. Kalau yang penggerek bonggol itu dia membuat lorong di sana sehingga terganggunya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang saya maksud di sini tentunya adalah jaringan silam dan floem. Sama penggerek batang juga dia melubangi
batang-batang semu dari pohon pisang itu, ibu bapak petani yang terhormat, sehingga tentunya mengganggu proses pengangkutan nutrisi sehingga nggak sampai ke buah, nggak sampai ke atas lah kita bilang, nggak sampai ke atas pohon pisang, yang tentunya yang kita maksud di sini adalah ke bunga dan buah. Itu nggak sampai. Ini sangat harus benar-benar diwaspadai. Nah, kalau sudah terjadi serangan, ya, kalau sudah terjadi serangan seperti itu, ibu bapak petani yang terhormat, mau tidak mau, sering saya bilang, kalau sudah terjadi serangan, mau tidak mau, itu harus dilakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia sintetik tentunya. Tetapi di hamparan kebun pisang yang ibu bapak petani yang terhormat harus terlebih dahulu melakukan yang namanya scouting. Scouting itu adalah metode pengamatan OPT untuk mengetahui ambang pengendalian sama ambang ekonomi. Itu. Nah, ibu bapak petani yang terhormat, kalau memang kebingungan bagaimana cara mengetahui ambang ekonomi dan ambang pengendalian, atau ambang batas ekonomi atau ambang batas pengendalian tadi, ibu bapak petani yang terhormat, di tempat tinggal ibu bapak petani yang terhormat, tidak henti-hentinya saya bilang, cari yang namanya petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Mereka ahlinya di situ. Kantornya ya di kecamatan. Di kecamatan mereka, karena wilayah kerjanya adalah satu kecamatan. Walaupun ada beberapa POPT, karena POPT ini langka dia, sedikit jumlahnya, sulit bisa dicari. Sementara untuk langkah preemptifnya, sama. Hygiene sanitasi itu sangat penting. Jadi kebersihan di lahan-lahan kebun pisang ibu bapak petani yang terhormat itu harus benar-benar diperhatikan. Harus benar-benar menjadi atensi spesial dari ibu bapak petani yang terhormat. Karena yang keberlanjutan dari berhasil atau tidak berhasilnya kita melakukan budidaya tanaman pisang dari situ, dari hygiene sanitasi di lahan-lahan kebun pisang yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat miliki. Yang kita lihat pohon pisang kita ini itu aman dari ulat penggulung daun, aman dari penggerek batang dan penggerek bonggol, aman. Tinggal berbuah kalau ini ya, tinggal berbuah. Bahkan ada yang sudah berbuah di belakang. Nah, pisang ini itu pisang Cavendish ya, ibu bapak petani yang terhormat. Pisang Cavendish. Nah, seperti ini dia. Pisang Cavendish, ini buahnya, pisang Cavendish. Ini adalah pisang Cavendish, ibu bapak petani yang terhormat. Yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah trips namanya. Trips dan Apidae. Apidae. Apit. Trips dan apit, sekutu daun. Nah, ini penting ini. Kenapa saya bilang kutu daun sama trips ini? Karena khusus untuk kutu daun, kalau di kutu daun di tanaman pisang itu Apidae kalau nggak salah namanya ya. Apidae. Tolong dikoreksi lagi sekali lagi kalau saya salah. Itu adalah vektor virus BBTV namanya di tanaman pisang. BBTV itu apa, Mas? BBTV itu adalah banana bunchy top virus. Itu bahasa Inggrisnya. Itu yang menyebabkan pohon atau tanaman pisang ibu bapak petani yang terhormat, virus BBTV itulah yang menyebabkan kerdilnya pada saat ibu bapak petani yang terhormat melakukan budidaya tanaman pisang tentunya, atau bahasa latinnya musa tadi itu ibu bapak petani yang terhormat. Itu pentingnya. Nah, yang terakhir untuk OPT hambanya itu adalah burik pada buah. Itu disebabkan oleh serangga juga, disebabkan oleh jenis serangga, serangga ngat lah. Burik pada buah. Contohnya burik pada buah itu di belakang saya ini sudah diserangi, namanya burik buah. Ya, seperti ini. Tolong kameramen ya, di zoom ini. Nah, seperti ini sudah banyak terkena. Ini burik pada buah. Ini disebabkan ya oleh serangga Nacolea octasema. Ya, Nacolea octasema nama serangganya. Jadi pada saat berbunga di jantungnya itu kan ada bunga-bunga, sudah mekar, sudah merekah. Ya, cara kerjanya Nacolea octasema ini, serangga itu ngengatnya itu
pada saat mulai bakal buah, bunga-bunga itu kan sudah mau bermekaran. Nah, serangga-serangga itu atau Nacolai octasema tadi itu menetaskan telurnya di dalam ini, sehingga menyebabkan burik seperti ini pada buah pisang. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau sudah terserang burik-burik seperti ini yang disebabkan oleh serangga Nacolai octasema tadi, ini tidak bisa diekspor. Tidak bisa diekspor, Ibu Bapak petani yang terhormat. Kenapa? Karena ini sudah merusak kualitas. Seperti ini dia burik-buriknya itu. Merusak kualitas pisang. Dan ini pasti akan ditolak untuk diekspor. Di mana kita ketahui Indonesia itu adalah salah satu penghasil pisang terbesar di dunia. Selain India, selain Ekuador, selain Brazil tentunya, dan Cina tentunya. Ya. Jadi kita itu sangat berbangga. Kalau sudah terkena burik seperti ini, ya, ini nggak bisa masuk pangsa ekspor, Ibu Bapak petani yang terhormat. Jadi harus diwaspadai, harus benar-benar dijaga. Bagaimana caranya? Caranya gampang, sama seperti trip sama kutu daun tadi. Sangat gampang, Ibu Bapak petani yang terhormat. Tinggal dibungkus ini pada saat mau keluar buah itu, bungkus dia supaya jangan sampai serangga ngengat tadi itu atau Nacolai octasema itu masuk. Dibungkus, ini nggak dibungkus, makanya terkena seperti ini. Tetapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran. Tapi kalau kita makan ya enak juga, bisa kita makan. Tapi titik tekan saya di sini adalah ini tidak bisa diekspor. Saya ulangi, titik tekan saya di sini adalah ketika sudah terserang burik buah seperti ini yang disebabkan oleh serangga Nacolai octasema tadi, tidak bisa diekspor. Itu Ibu Bapak petani yang terhormat. Nah, selanjutnya ke penyakitnya. Penyakit pada tanaman pisang, Ibu Bapak petani yang terhormat, itu ada dua. Ada dua penyakitnya. Yang pertama adalah layu fusarium atau layu bakteri. Layu fusarium atau layu bakteri. Ini hati-hati, sudah saya bahas bagaimana cara membedakan tanaman yang terserang layu fusarium dan tanaman yang terserang layu bakteri. Bagaimana cara membedakan? Silahkan tonton di video saya sebelumnya. Sudah saya bahas itu. Spesifik saya bahas tentang bagaimana cara membedakan dan mengendalikan layu fusarium dan layu bakteri. Sudah saya bahas itu di video saya sebelumnya. Silahkan ditonton itu. Nah, layu fusarium yang disebabkan oleh jamur tentunya. Jamurnya namanya Fusarium jamurnya namanya Fusarium oxysporum. Sementara bakteri itu, layu bakteri itu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Hanya dua itu, Ibu Bapak petani yang terhormat. Jadi harus diwaspadai itu. Sementara virus sudah saya bahas tadi. Vektornya itu adalah kutu daun atau yang lebih kita kenal dengan Apididae. Apididae namanya. Kalau kutu daun di tanaman pisang itu namanya Apididae. Ya. Jadi atau apid lah kita bilang, itu kutu daun. Itulah yang menyebabkan virus Banana Bunchy Tup virus atau yang lebih kita kenal dengan nama BBTV. Nah, cara pengendaliannya BBTV itu ya basmi vektornya. Cegah vektor itu datang. Itu Ibu Bapak petani yang terhormat. Terus Ibu Bapak petani yang terhormat, kenapa tadi pas di layu jamur sama layu fusarium nggak disebutkan cara pengendaliannya? Sebelum Ibu Bapak petani yang terhormat, setelah seminggu atau 2 minggu, bahkan rutin sebenarnya, untuk mencegah agar, ini langkah-langkah preemptif, untuk mencegah agar tidak terjadi yang namanya layu fusarium dan layu bakteri itu, Ibu Bapak petani yang terhormat harus mengaplikasikan agensi hayati lagi di sini sebagai langkah preemptif, langkah pencegahan. Agensi hayati yang saya maksud untuk jamur itu ada namanya Trichoderma. Terserah mau Trichoderma conini, mau Trichoderma viridae, mau Trichoderma harzianum, itu kan jenis-jenis Trichoderma. Itu semua bisa dia menekan perkembangan atau bahkan memakan jamur-jamur fusarium tadi itu. Bisa. Sementara untuk bakterinya apa, Mas? Bakterinya itu pakailah yang namanya Paenibacillus polymexa. Itu rutin 2 atau 3 minggu
sekali. Itu harus dilakukan aplikasi. Karena kita lebih baik mencegah daripada kita meracuni tanaman-tanaman kita dengan menggunakan pestisida kimia sintetik tentunya. Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.